Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan panitia Pithoxi yang telah mengundang kami untuk melanjutkan diskusi kita tentang peran bioteknologi dalam kesehatan reproduksi. Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan reproduksi mencakup bukan saja organ reproduksi yang sehat, tetapi yang juga lebih penting adalah fungsi reproduksi yang sehat. Oleh karena itu, satu pasangan yang memiliki masalah belum memiliki keturunan masuk dalam kategori kesehatan reproduksi yang tidak sehat atau tidak baik. Dan kita memiliki cukup banyak pasangan infertilitas di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 10-15%. Ya, artinya kurang lebih ada sekitar 4 juta pasangan di Indonesia yang masih belum beruntung, belum memiliki keturunan. The future of reproductive medicine, ya gambar ini menunjukkan ya bagaimana di masa-masa datang ini adalah sebuah mimpi manusia. Saya memaparkan ini pada tahun 2017 ya. 2017-2016 sekitar 6-7 tahun yang lalu, dan saya kira beberapa bulan yang lalu gambar ini memicu kehebohan diskusi di dunia maya ya bahwa masa datang ya impian manusia adalah membuat teknologi reproduksi di luar rahim, ya termasuk plasenta buatan, ya kemudian rahim buatan, ya nutrisi yang diberikan dari luar, dan tentunya ya perkembangan ilmu dan teknologi sangat dibatasi oleh etik dan juga sangat dibatasi oleh agama serta regulasi yang ada. Secara komprehensif, konsep kesehatan reproduksi adalah menggambarkan spektrum yang sangat luas dari rahim sampai dengan ke liang lahat atau liang kubur. Kita bisa melihat bagaimana kesehatan reproduksi meliputi seorang perempuan sebelum hamil, kemudian ketika hamil, dan kemudian dilahirkan sebagai anak kecil, remaja, dewasa, sampai dengan ke menopause. Begitu luasnya spektrum kesehatan reproduksi, ya kita bisa melihat masalah-masalah yang dihadapi perempuan sejak perempuan itu belum menikah, kemudian ketika menikah, ketika hamil, ketika remaja, dewasa, dan menopause. Yang sangat menarik tentu konsep dari David Barker pada tahun 2000. Beliau menyatakan fatal origin in the adult disease, bahwa semua penyakit di dewasa berawal dari janin. Oleh karena itu, how the first 9 months shape the rest of your life, ya. Apa yang dihadapi, yang dialami selama kehamilan, apakah itu polutan, apakah exposure obat, infeksi, nutrisi, maupun stres, itu akan mempengaruhi janin yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang hamil, dia bukan saja sedang mengandung anaknya, tetapi sesungguhnya juga sedang mengandung cucu-cucunya ke depan. Dalam konteks climate change dan lingkungan yang sangat berubah saat ini, kita mengenal istilah-istilah endocrine disruptor atau endocrine disrupting chemical yang sesungguhnya merupakan agen eksogen ya dari luar yang bisa mengganggu sintesis, sekresi, transportasi, metabolisme, ya pengikatan maupun eliminasi dari hormon yang ada di dalam tubuh seorang perempuan, termasuk hormon-hormon reproduksi. Oleh karena itu, lingkungan sangat penting terhadap gangguan fungsi reproduksi. Ya, kita bisa melihat ya agen-agen eksogen tersebut, endocrine disruptor tersebut meliputi pestisida, fitoestrogen, even obat-obatan, antioksidan, kimia, hasil industri, dan polutan. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana bisphenol, BPA, ya kalau di Amerika FDA jelas menyebutkan harus BPA free. Bisphenol yang banyak terdapat pada kemasan-kemasan makanan, plastik,
dia bisa memicu terjadinya kanker payudara, kanker prostat, memicu terjadinya sindrom ovarian polikistik, diabetes mellitus, sindrom metabolik, dan yang tidak kalah penting, polutan dioksin atau PCB itu bisa memicu terjadinya endometriosis. Ya, kemudian kejadian-kejadian obesitas, pubertas dini, dan berbagai macam penyakit reproduksi yang sangat terkait dengan exposure endocrine disruptor ketika seorang perempuan tersebut telah hamil. Bahkan ini menunjukkan bagaimana pengaruh ya kombinasi genetik dan lingkungan. Sesungguhnya penyakit itu adalah kombinasi antara genetik dan lingkungan. Ya kita bisa melihat di sini adalah bagaimana penyakit PCOS ya yang disebabkan oleh adanya prenatal androgen excess. Ya apakah itu dari obat-obatan, apakah itu dari tumor yang memproduksi hormon androgen ketika si ibu telah mengandung 3 bulan pertama. Demikian pula dengan endometriosis, ya kita bisa melihat bahwa endocrine disruptor ini sangat penting. Dia akan mengganggu ya fungsi imun, sistem imun di dalam rongga peritoneum sehingga sel-sel endometrium yang seharusnya dibuang justru akan menempel di rongga peritoneum sehingga terjadilah penyakit endometriosis. Secara singkat, bagan ini menunjukkan ya jendela, ya window of this exposure, paparan bahan kimia pengganggu endokrin and endocrine disrupting chemical, sebagian besar terjadi pada masa organogenesis, ya di 3 bulan pertama. Lihat konsekuensinya ya bisa menyebabkan meningkatkan risiko terjadinya PCOS, endometriosis, mioma uteri, gangguan payudara, kemudian pubertas precox, gangguan laktasi dan lain-lain ya. Saya kira itu yang sangat penting. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, maka kita berbicara tentang proses epigenetik, yaitu perubahan ekspresi, perubahan fenotype yang terjadi bukan karena perubahan susunan asam basa seperti halnya yang terjadi pada mutasi, tetapi ini terjadi akibat dari proses metilasi atau demetilasi, asetilasi atau deasetilasi ya dari gen yang menyebabkan gen itu bisa overekspresi atau down regulation. Sebagai contoh, gen yang mengalami demetilasi, ya contohnya adalah reseptor estrogen. Kalau mengalami demetilasi, dia akan terjadi hiperekspresi reseptor estrogen beta yang akan meningkatkan risiko terjadinya endometriosis. Atau sebaliknya, metilasi reseptor progesteron B akan mengakibatkan proses apoptosis endometrium terganggu, terjadilah endometriosis. Inilah ya proses terjadinya ya penyakit ya kesehatan atau organ reproduksi di masa datang yang sesungguhnya dimulai sejak awal kehidupan. Ada exposure di 3 bulan pertama kehidupan. Ingat, the first 9 months shape the rest of your life. Ini adalah jendela of disrupt susceptibility, window of susceptibility. Kemudian terjadi proses epigenetik dan seseorang akan lahir ya dengan proses kerentanan untuk menderita penyakit tertentu, dan gen itu akan switch on ketika orang itu terekspos dengan lingkungan yang tidak baik atau gaya hidup yang tidak baik. Endocrine disrupting chemical juga banyak masuk ya ke janin melalui plasenta. Itulah sebabnya proses epigenetik ya sangat mungkin ya menurunkan penyakit-penyakit tertentu melalui plasenta. Bagaimana kita menghadapi isu ini? Tentu yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah kita menciptakan biomarker untuk diagnostik maupun prognostik. Sedini mungkin kita harus bisa mendeteksi kelainan-kelainan apa, penyakit-penyakit apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. Oleh karena itu, establishing biomarker sangat-sangat penting ya untuk kegagalan kehamilan dini, ya untuk komplikasi kehamilan, untuk penyakit reproduksi dan seterusnya. Ya, bahkan kalau kita berbicara sistem reproduksi, teknologi reproduksi berbantu misalkan dalam IVF, bagaimana kita memanipulasi sel telur,
memanipulasi sperma, memanipulasi embrio, kita harus menentukan mana sel telur terbaik, mana sperma terbaik, mana embrio terbaik yang akan ditanam ke dalam rahim, sehingga kita akan mendapatkan janin yang sehat. Oleh karena itu, teknologi dalam bioteknologi dalam menentukan biomarker ini sangat luar biasa, ya, mengidentifikasi protein-protein apa, DNA mana yang berpotensi untuk menjadi marker diagnostik, ya, dari berbagai macam jaringan, berbagai macam cairan di dalam tubuh, darah dan seterusnya. Dan ini adalah teknologi yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi proteomik, metabolomik maupun DNA. Ya, sekarang kita memiliki next generation sequencing, alat yang sangat penting untuk mengembangkan precision medicine. Dan kita tahu di masa datang kedokteran presisi ini akan meningkatkan 4P, ya. Prediktif, preventif, participatory, and personalized. Sehingga benar-benar, ya, pencegahan, penanganan penyakit dilakukan secara presisi, ya, sehingga one size does not fit at all. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kedokteran presisi diterapkan, ya, untuk menentukan kesuburan seorang perempuan. Kapan masa subur seorang perempuan? Yaitu ketika endometriumnya sangat reseptif. Ini menggunakan biomarker, ya, terdiri dari 232 ekspresi gen yang terkait dengan implantasi yang ada di endometrium, yang menggunakan teknik NGS, sehingga kita bisa menentukan apakah perempuan ini pada fase reseptif, prareseptif, atau pasca reseptif. Salah satu contoh, ini ada dua contoh pasien yang kami lakukan microRNA receptivity array. Ini ada 100 microRNA yang ada di endometrium. Ya, kita lakukan sampling endometrium dan kedua-duanya fortunately, ya, beruntung berada pada fase window of implantation. Artinya perempuan ini seharusnya kalau dilakukan penanaman embrio pada masa yang sama, ketika kita melakukan sampling embrio, harusnya 90% akan terjadi kehamilan. Apa yang disampaikan oleh Patrick Steptoe pada 45 tahun yang lalu, ya, it is the end of the beginning, not the beginning of the end. Bahwa ini adalah hanya sebuah akhir dari sebuah awal yang sangat panjang. Ya, begitu banyak rahasia-rahasia yang harus diungkapkan, yang belum bisa terungkap, ya, pada teknologi reproduksi. Ya, termasuk kalau kita melihat bahwa semakin tua seorang perempuan, let's say katakanlah di atas 38 tahun, ya, 76% ya embrionya akan mengalami aneuploidy. Dan kita bisa melihat di sini, ya, ini adalah persen pasien dengan blastokista normal, ya, pada pasien-pasien di atas 38 tahun, ya, hanya 44% saja. Ya, kemudian menurun lagi di atas 40 tahun hanya 29% saja. Bahkan di atas 42 tahun hanya 19% saja embrio yang memiliki kromosom yang normal. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk bisa mendeteksi mana embrio-embrio yang normal yang akan kita lakukan penanaman ke dalam rahim sehingga bisa menghasilkan kehamilan. Oleh karena itu salah satu contohnya adalah kita melakukan non-invasif pra-implantation genetic testing. Kita melakukan pemilihan sperma dengan pembesaran sperma sampai 6.000 kali. Kita mengidentifikasi di mana posisi spindle ketika kita akan melakukan pembuahan. Kita mengamati detik demi detik embrio sehingga kita tidak salah memilih. Kita tidak salah menyuntikkan sperma ke dalam sel telur sehingga didapatkan embrio-embrio yang normal. Ini adalah salah satu studi yang kami lakukan di Jakarta, bagaimana kita membandingkan hasil biopsi trophectoderm dan hasil analisis pen culture media, medium kultur embrio yang berhasil kita isolasi cell-free DNA, kemudian dirunning dengan next generation sequencing yang menghasilkan analisis, ya, embrio, kromosom embrio yang sama baik dari trophectoderm maupun dari medium kultur embrio, dan ini memberikan peluang, ya, opportunity bahwa kita bisa mendeteksi kromosom embrio dari
span culture media, hanya dari medium kultur embrio, dan tentunya ini sangat tidak invasif, ya, sangat bermanfaat ya, ini dengan concordant rates-nya antara 82 sampai 100%, saya kira sangat baik ya, baik dari biopsi dibandingkan dengan cell-free DNA yang ada di medium kultur. Beberapa teknologi yang saat ini juga sekarang berkembang adalah gene editing. Pertama kali dilakukan oleh He Jiankui pada tahun 2018-2019. Beliau mempopulerkan, mendeklarasikan bahwa telah mengubah DNA embrio ya bayi kembar yang resisten terhadap infeksi HIV dengan menggunakan CRISPR-9. Dan tentu ini mengundang kontroversi ya. He Jiankui ditangkap oleh pemerintah Cina karena dianggap melakukan intervensi manipulasi yang masih dilarang oleh regulasi dan etik. Saat ini teknologi gene editing ya banyak dilakukan di Amerika untuk mengedit bayi-bayi, embrio-embrio dengan kelainan penyakit single genetic disease ya seperti cystic fibrosis dan yang lain-lain ya. Kemudian juga yang telah berkembang pesat sekarang adalah preservasi kesuburan, bahwa saat ini sudah bisa dilakukan simpan beku sel telur, simpan beku ovarium, simpan beku sperma, simpan beku testis, simpan beku folikel ya, dan sudah menghasilkan kehamilan. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi perempuan-perempuan muda yang cancer survivor ya, dengan hasil pengobatan kanker yang sangat baik ya dengan kemoterapi atau radiasi, tetapi masalah timbul karena baik kemoterapi maupun radiasi akan merusak sel telur sehingga menyebabkan perempuan itu jatuh kepada masa jatuh pada infertilitas ataupun menopause dini tidak jarang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan kemoterapi, kita bisa menyimpan sel telur atau kita menyimpan jaringan ovariumnya. Ya, kemudian setelah dilakukan kemoterapi, ya kembali jaringan ovarium dilakukan transplantasi atau sel telurnya dilakukan pembuahan, dilakukan penanaman embrio, dan sampai saat ini sudah menghasilkan kehamilan yang cukup banyak, yang sudah mungkin saat ini sudah ribuan bayi yang lahir hasil dari transplantasi ovarium, jaringan ovarium yang dibekukan dengan teknik terbanyak dengan teknik slow freezing dibandingkan dengan vitrifikasi. Ke depan tentu perkembangan teknologi, bioteknologi, genomics, precision medicine sangat pesat, dan tetapi ingat itu selalu dibatasi oleh etik. Ya, memang hukum regulasi kadang terkalah cepat ya dengan perkembangan teknologi, tapi kita ada etik dan ada agama yang membatasi ini semua ya. Teman-teman bisa lihat ada sex selection, ada same sex ya, same sex couple, bayangkan ya, sangat-sangat risky ya, sangat kalau di kita alhamdulillah Indonesia memiliki hukum yang tegas ya, ada PP 61 tentang kesehatan reproduksi walaupun sekarang sudah dicabut dengan ada Undang-Undang 17 2023 tapi isinya masih sama. Nah, ini yang mengatur kita semuanya mencegah hal-hal yang sangat tidak etis ya. Etik, legal, and social implication itu yang sangat penting. Dan ke depan tentu pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pencegahan primer penyakit ya, kita sangat berperan di hulu. Bagaimana orang berebutan di hulu, bagaimana setiap negara berlomba-lomba menyelesaikan Human Genome Project-nya, sehingga dengan big data, dengan menggunakan artificial intelligence bisa mengembangkan model diagnostik yang nanti mandatori sifatnya bagi bayi-bayi yang baru lahir, sehingga ketahuan ya, diketahui setiap bayi yang baru lahir berisiko untuk menderita penyakit kronik berapa persen, sehingga pemerintah bisa memanipulasi lingkungan dan gaya hidupnya untuk pencegahan penyakit. Dan bagi kita, POGI tentu sangat penting ya, konsep Indonesia reproduksi sehat. Ya, kita ingin membangun Indonesia yang reproduksi sehat dan sangat ke hulu sekali ya, kita berpikir mulai dari lahir ya, kemudian merencanakan kehamilan, bahwa family planning bukan hanya kontrasepsi. Family planning ada starting the family. Ya, bagaimana bukan hanya menyiapkan perkawinan, wedding organizer yang penting, tapi pregnancy organizer. Saya kira hal yang sangat penting. Ini adalah tugas kita semuanya dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan ya komunikasi, informasi, edukasi. Ya, kita menciptakan tools diagnostik, tools prognostik, screening,
dan berbagai macam hal. Tentunya tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan dan sumber daya manusia yang sehat. Dan satu hal lain yang juga menjadi pertimbangan penting pada pasangan-pasangan yang memiliki masalah dengan kesehatan reproduksi, belum memiliki keturunan, memang lamanya pernikahan itu menjadi pertimbangan yang sangat penting ya bagi pasangan tersebut untuk memilih teknologi mana yang akan diadopsi atau diadaptasi untuk menolong mereka agar memiliki keturunan. Saya kira ini slide saya yang terakhir sebagai take home messages. Yang pertama, kita harus tahu, kita paham bahwa periode konsepsi dan dalam rahim, periode dalam rahim adalah periode yang paling krusial dalam mencegah gangguan kesehatan reproduksi di masa datang, termasuk di dalamnya adalah menghindari dan mengurangi efek dari endocrine disrupting chemicals atau endocrine disruptors. Yang kedua, modifikasi genetik dan lingkungan, termasuk gaya hidup, dapat memberikan manfaat ya, yang potensial ya dalam pencegahan primer penyakit reproduksi. Ya, ini penting sekali, modifikasi genetik dan lingkungan, termasuk gaya hidup, dan pengembangan biomarker dan reproductive medicine, precision in reproductive medicine, memerlukan dukungan dari big data dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, data sangat penting. Big data is new oil. Dan banyak isu etik mengenai teknologi reproduksi yang harus dikaji secara komprehensif, ya berbasiskan moral, agama, dan hukum. Dan Alhamdulillah Indonesia cukup baik dalam mengatur ini semua. Dan terakhir, memang waktu hamil, ya untuk mendapatkan kehamilan bayi tunggal yang hidup, ya singleton pregnancy menjadi dasar pertimbangan utama bagi setiap praktisi ya untuk menganalisis dan mengadaptasi teknologi mutakhir ya di dalam teknologi reproduksi. Ini juga salah satu yang dimiliki, yang diinginkan oleh pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan. Dan saya kira ini yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Indonesia, Institut Genom Indonesia atau Indonesian Genome Institute, Inagenius, ya sebuah embrio ya untuk menyelesaikan, untuk memulai Human Genome Project Indonesia yang sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia kita. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada diskusi maupun pertanyaan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.